Iqra'ul Qur'ana, bacalah Al-Qur'an. Fa innahu, karena sesungguhnya Al-Qur'an, ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi, akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi sahabat-sahabatnya. Yang dimaksud dengan sahabat adalah dia yang selalu berinteraksi dengan Al-Quran. Puasa dan Al-Quran keduanya akan memberikan syafaat bagi seorang hamba di hari kiamat. Yaqulus siyamu, berkata puasa, wahai Tuhanku, mana'tuhu, aku telah melarangnya dari at-ta'ama, dari makan, wasyahawat, dan syahwat, bin nahar, pada siang hari. Fasyaffi'ni fi, ya Allah, izinkanlah kepadaku untuk memberikan syafaat. Wa yaqulul Qur'anu, begitu juga Al-Qur'an berkata, mana'tuhun nauma bil laili, aku telah membuatnya tidak tidur pada malam hari. Fasyaffi'ni fi, maka izinkanlah aku ya Allah untuk memberikan syafaat. Jadi tujuan kita di dalam membaca Al-Qur'an adalah untuk ditadabburi kemudian diamalkan. Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya-nya beliau berkata, ketika kita membaca Al-Qur'an ada 3 unsur yang sama-sama bekerja. Apa 3 unsur tersebut? Al-lisan, wal-aqlu, wal-qalbu. Yang pertama adalah lisan, yang kedua adalah akal, yang ketiga adalah hati. Beliau mengatakan al-lisanu yaqra', lisan tugasnya adalah membaca, wal aqlu yutarjim, dan akal menerjemahkan apa yang dibaca, wal qalbu yatta'idhu, sedangkan hati adalah mengambil pelajaran dari apa yang sudah diterjemahkan oleh akal dan dibaca oleh lisan kita. Ketahuilah bahwasanya seorang mukmin di bulan Ramadan itu mengumpulkan 2 jihad, 2 perjuangan. Jihadun bin nahari 'ala siyami wa jihadun bil laili 'alal qiyami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syams. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa barik lana fima 'allamtana innaka antal alimul hakim. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين. أما بعد. Para jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah atas segala nikmat dan limpahan rahmat Allah kepada kita hingga saat ini. Allah Subhanahu wa taala berikan kita kesempatan untuk bisa kembali bertemu dengan bulan Muharram di tahun 1446 Hijriah ini. Semoga di tahun atau di awal tahun baru ini kita bisa memperbaiki kualitas diri kita dan atau menuju ke arah yang lebih baik insyaallah. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah Allah utus ke muka bumi ini sebagai rahmat untuk semesta alam, dan semoga kita diakui sebagai umatnya dan mendapat syafaatnya di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pagi yang berkah ini kita akan melanjutkan
pelajaran kita atau kajian kita pada keutamaan membaca Al-Quran. Pertemuan kemarin kita telah membahas dua keutamaan membaca Al-Quran. Yang pertama adalah dilipat gandakannya pahala oleh Allah bagi mereka yang membaca Al-Quran. Kemudian yang kedua, Allah angkat derajat mereka yang membaca Al-Quran. Maka pada pagi hari ini kita akan lanjutkan kepada keutamaan ketiga orang-orang yang membaca Al-Quran. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Syafa'atul Qur'ani li ashabihi. Keutamaan yang ketiga adalah syafa'atul Qur'ani, syafaatnya Al-Quran li ashabihi, bagi para sahabatnya. Atas dasar hadis yang dibawakan oleh Abu Umamah, an Abi Umamah qala, dari sahabat Abu Umamah radhiyallahu anhu qala, berkata Abu Umamah, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, Iqra'ul Qur'ana, bacalah Al-Qur'an, fa innahu, karena sesungguhnya dia Al-Qur'an, ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi, akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi sahabat-sahabatnya. Di sini dikatakan sahabat Al-Quran. Yang dimaksud dengan sahabat adalah dia yang selalu berinteraksi dengannya atau dengan Al-Quran. Maka kalau tidak berinteraksi dengan Al-Quran sama sekali, bukan dinamakan sebagai sahabat. Maka di sini Rasulullah menyatakan bahwasanya Al-Quran yang kalian baca selama kalian masih hidup di dunia, kelak di hari akhir akan memberikan syafaat bagi kalian. Kemudian hadis yang kedua yang dibawakan di dalam kitab ini tentang syafaat Al-Quran bagi sahabatnya. Wa an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, dari sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah bersabda, as-siyamu wal Qur'anu yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamati. Puasa dan Al-Qur'an keduanya akan memberikan syafaat bagi seorang hamba di hari kiamat. Yaqulu siyamu, berkata puasa. Jadi amal baik yang kita lakukan di dunia ini akan menjelma nanti sebagai manusia yang nantinya mungkin kita nggak kenal. Maka yaqulu siyam, berkata puasa, ay Rabbi, wahai Tuhanku, mana'tuhu at-ta'ama wasyahawati bin nahari fashaffi'ni fihi. Mana'tuhu, aku telah melarangnya dari at-ta'ama, dari makan, wasyahawat, dan syahwat, bin nahar, pada siang hari, fashaffi'ni fihi. Ya Allah, berikanlah kepadaku syafaat, izinkanlah kepadaku untuk memberikan syafaat. Wa yaqulul Qur'anu, begitu juga Al-Qur'an berkata, mana'tuhun nauma bil laili, aku telah membuatnya tidak tidur pada malam hari, fashaffi'ni fihi, maka izinkanlah aku ya Allah untuk memberikan syafaat. Qala, kemudian
Rabb atau Tuhan berkata, fayashfa'ani, kemudian keduanya memberikan syafaat di hari kiamat. Fallahu subhanahu bifadlihi wa karamihi ya'dhanu lil Qur'ani an yashfa'a yawmal qiyamati li ashabihi. Maka Allah subhanahu wa ta'ala dengan keutamaan dan dengan kemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan izin bagi Al-Quran untuk memberikan syafaat di hari kiamat. Bagi siapa? Bagi ashabihi, bagi sahabat-sahabat Al-Quran. Alladzina yukthiruna min tilawatihi, yakni siapa yang disebut dengan sahabat di sini? Yakni mereka yang memperbanyak membacanya, wa ta'allumihi, dan mempelajarinya fid dunya, ketika di dunia, wal amali bihi, dan juga beramal dengan Al-Quran. Jadi tujuan kita di dalam membaca Al-Quran adalah untuk ditadabburi kemudian diamalkan. Makanya Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya-nya beliau berkata, ketika kita membaca Al-Quran ada 3 unsur yang sama-sama bekerja. Apa 3 unsur tersebut? Al-lisan, wal-aqlu, wal-qalbu. Yang pertama adalah lisan kita. Yang kedua adalah akal, yang ketiga adalah hati. Beliau mengatakan al-lisanu yaqra. Lisan tugasnya adalah membaca. Tentunya membaca dengan bacaan yang baik dan benar sesuai dengan kaidah-kaidah yang sudah diajarkan oleh Rasulullah. Wal aqlu yutarjim, dan akal menerjemahkan apa yang dibaca. Wal qalbu yatta'idhu, sedangkan hati adalah mengambil pelajaran dari apa yang sudah diterjemahkan oleh akal dan dibaca oleh lisan kita. Jadi memang agak sulit untuk melakukan atau membaca Al-Quran dengan mengoperasikan 3 hal ini. Lisan, mungkin bagi kita lisan kita saja yang membaca, tapi akal kadang pikirannya kemana-mana ketika membaca. Lebih-lebih hati, ya. Maka di sini dikatakan, yang disebut Al-Quran akan memberikan syafaat bagi para pembacanya, yakni yang di dunia memperbanyak membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Kama ya'zanu lis-siyami bisyafa'ati, sebagaimana halnya Allah memberi izin kepada puasa dengan syafaat bagi siapa? Lis-shaimin as-shadiqina, bagi orang-orang yang berpuasa dan yang bersungguh-sungguh dan benar niatnya. Walidzalika, dan atas dasar itu, yustahabbul iktsaru min tilawatil Qur'anil Karim fi syahri Ramadhan, dianjurkan untuk memperbanyak membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Semoga Allah memberikan kita umur panjang, kesempatan untuk bisa bertemu dengan Ramadan. Kenapa? Li'annahu syahrul Qur'ani, karena sesungguhnya bulan Ramadan adalah bulannya apa? Al-Quran. Maka karena bulannya Al-Quran, kita diminta dan dianjurkan untuk memperbanyak membaca Al-Quran di dalamnya. Qala ta'ala, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Qala al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah, berkata Imam Ibn Rajab Al-Hambali, i'lam, ketahuilah, annal mu'mina yajtami'u lahu fi syahri Ramadhan jihadani li nafsihi. Ya. Ini beliau mengomentari firman Allah Subhanahu wa taala, syahrul Ramadhan alladzi unzila fihi al-Quran.
Beliau mengatakan, ketahuilah bahwasanya seorang mukmin di bulan Ramadan itu mengumpulkan dua jihad, dua perjuangan untuk dirinya. Apa saja? Jihadun bin nahari 'ala siyami wa jihadun bil laili 'alal qiyami. Jihad yang pertama adalah jihad di siang hari dengan melakukan puasa. Ya. Nah, berbicara tentang puasa, kita sekarang ini berada di bulan Muharram. Rasulullah pernah bersabda, afdhalus siyami ba'da Ramadan siyamu syahrillahil Muharram. Jadi Muharram ini disebut sebagai bulannya Allah karena terdapat keutamaan di dalamnya. Makanya dikatakan bahwasanya puasa yang afdal, yang lebih utama setelah Ramadan adalah bulan Muharram. Maka saya mengingatkan diri saya juga jamaah sekalian, nanti di tanggal 10 Muharram kita dianjurkan untuk berpuasa yang disebut dengan puasa Ashura. Dianjurkan untuk berpuasa sehari sebelumnya atau sehari setelahnya untuk menyelisihi ahli kitab. Jadi jihad yang pertama adalah jihad di siang hari dengan melakukan puasa. Ya. Tidak makan, tidak minum, menahan diri untuk bersyahwat. Wa jihadun bil laili 'alal qiyami. Dan jihad yang kedua adalah jihad di malam hari 'alal qiyami. Ya, dengan melakukan qiyamul lail dan membaca Al-Qur'an. Makanya di dalam qiyamul lail seharusnya diperbanyak membaca Al-Qur'an pada saat qiyamul lail. Makanya di dalam surat Al-Muzammil, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalil nisfahu aw yanqus minhu qalila aw zid alaihi, kemudian warattilil qur'ana tartila. Jadi Allah perintahkan kita untuk bangun di tengah malam, dan yang kita lakukan adalah sholat malam serta membaca Al-Quran dengan tartil. Ya, karena di malam hari itu kita tidak memikirkan apa-apa. Jadi otak kita itu masih fresh sehingga digunakan untuk membaca Al-Quran dan mentadabburi makna daripada ayat yang kita baca. Kemudian beliau berkata, faman jama'a hadzainil jihadaini wa waffa bihuquqihima. Siapa saja yang mengumpulkan dua jihad ini, jihad siang hari dengan berpuasa, jihad malam hari dengan qiyamul lail dan membaca Al-Quran, dan memberikan hak-haknya, wa sabara alaihima, dan sabar di dalam melakukan puasa maupun qiyamul lail, wuffiya ajruhu bighairi hisab, maka Allah akan berikan pahala tanpa batas, bighairi hisab, tanpa batas. Walihadza kana aslafuna idza qadima syahr ramadhan aqbalu ala qiraatil qur'ani aktsara mimma siwahu. Oleh karenanya para salafus saleh, kata beliau, kalau sudah datang bulan Ramadan, beliau atau mereka dekat dengan Al-Quran serta membaca Al-Quran lebih banyak daripada bacaan mereka di bulan-bulan selain Al-Quran, sehingga dengannya yanalu ridhar rahmana wa yadhfaru bil jinani, sehingga dengan itu mereka mendapatkan ridhonya Allah yang maha pengasih, wa yadhfaru bil jinani, dan mendapatkan keberuntungan dan kemenangan dengan dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita dengan Al-Qur'an. Semoga Allah menjadikan kita, keluarga kita sebagai ahlul Quran, ahlullahi wa khassatuhu. Kita tutup dengan doa ghafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika
أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والله الموفق إلى أقوم الطريق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.